Sosok yang satu ini dikenal memiliki kekayaan yang luar biasa. Meski berlimpah harta, namun ia hidup amat sederhana. Ia juga tak pernah perhitungan dalam bersedekah, hingga seluruh masyarakat Madinah dapat merasakan bagian dari kekayaannya. Akan tetapi, tak sedikit pun ia memiliki hasrat akan kedudukan serta kekuasaan. Dialah Abdurrahman bin Auf. Nama aslinya adalah Abdu Amru. Ia berasal dari Bani Zuhro, sebuah suku besar Quraisy yang sama dengan suku asal Siti Aminah, ibunda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdurrahman bin Auf lahir 10 tahun setelah tahun gajah, artinya 10 tahun lebih muda dengan Rasulullah. Meski berusia muda, namun statusnya sebagai seorang saudagar sukses membuat ia memiliki kedekatan dengan para petinggi Quraisy. Seperti Umayyah bin Khalaf dan Abu Bakar As-Siddiq. Hubungan yang dekat dengan Abu Bakar inilah yang membuat Abdurrahman bin Auf mudah menerima pintu hidayah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. بورك فيكم وثبتكم الله على الإيمان. Para ahli sejarah menyebutkan di masa Islam sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumah Arqam bin Abil Arqam, karena Nabi SAW menjadikan rumah Arqam bin Abil Arqam sebagai tempat untuk bersembunyi mengaji, menyampaikan wahyu, bersama dalam ibadah dan seterusnya. Itu nanti kurang lebih setelah orang-orang Quraisy mulai menekan muslimin, kurang lebih di akhir tahun 4 kenabian. Ketika Quraisy mulai menyiksa kaum muslimin, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk hijrah ke Habasyah. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لو خرجتم إلى الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد وهي أرض صدق إن شاء الله إلى أن يجد الله سبحانه مخرجا لما أنتم فيه. Sebagai orang yang memiliki kedekatan dengan Quraisy, Abdurrahman bin Auf berada dalam posisi aman. Namun kepatuhannya akan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berhijrah. Dia rela menempuh perjalanan panjang menuju Habasyah bersama saudara-saudara seiman. يا أهل الإسلام، يقول لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد صار لكم في المدينة أخوة ومنعة فهاجروا إليهم، فقد ظلمكم أهل مكة وعتوا وتكبروا وغالوا في المعصية والتشبر، فآذوكم في معاشكم وأبدانكم بما لا مزيد عليه، وقد أذن لكم بالهجرة فتهيئوا، فإن لكم في الأنصار عونا وأهلا ودارا ومنعا.
Ini pula yang dilakukannya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kaum muslimin hijrah ke Madinah. Bahkan ia rela meninggalkan seluruh aset kekayaannya di Mekah. Harta yang ia bawa hanyalah pakaian yang menempel di badannya. Abdurrahman bin Auf mencontohkan pada kita, beliau hijrah ke kota Madinah, dia tinggalkan seluruh harta, jelas musibah untuk sebuah bisnis. Tapi memang ketika semua yang dikorbankan karena Allah, tidak ada kata musibah. Semua yang dikorbankan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan berikan ganti yang lebih mulia, lebih baik dari yang ia tinggalkan, yang ia miliki sebelumnya. Dan lihat bagaimana kepindahan ke kota Madinah, dia hanya membawa baju yang menempel di badannya, dia tidak membawa apa-apa. Tentu sekarang dia tidak punya rumah, dia tidak punya harta, bahkan dia hanya pakaian yang dia pakai. Sampai kemudian di kota Madinah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan antara orang Muhajirin dan Ansor. Setibanya di Madinah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan kaum Muhajirin Mekah dengan kaum Ansor penduduk Madinah. Bentuk persaudaraan layaknya saudara kandung. Saat itu, Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi, seorang saudagar kaya raya asal Madinah. يا معشر المهاجرين والأنصار، يقول لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما المؤمنون أخوة فتآخوا فيما بينكم. فأبو بكر الصديق أخ لخارجة بن زيد الأنصاري، وعمر بن الخطاب أخ لعتبان بن مالك، وعثمان بن عفان وأوس بن ثابت أخوان، وعبد الرحمن بن عوف أخ لسعد بن الربيع. إنما المؤمنون أخوة. Abdurrahman bin Auf yang tidak memiliki harta pun akhirnya mendapat perhatian besar dari saudaranya, Sa'ad bin Rabi. Disinilah terjadi sebuah perbincangan antara Abdurrahman bin Auf dengan saudaranya, Sa'ad bin Rabi, yang dicatat dalam tinta emas sejarah Islam sebagai persaudaraan abadi yang didasarkan iman dan takwa. Ya akhi Abdurrahman, إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد آخى بيني وبينك، وإن حقك علي أن أقاسمك ما أملك، فأنت أخي ولك علي ما للأخ على أخيه. بورك لك وبارك الله فيك يا أخي سعد. أعلم يا أخي عبد الرحمن أنني من أثرياء المدينة، ولي دور ونخيل وبساتين، أما المال فلك شطره، أما الدور والنخيل والبساتين فلك نصفها، أما من النساء فاختر واحدة لأزوجها لك. Abdurrahman bin Auf yang mendapat tawaran menggiurkan dari saudaranya justru menolaknya. إنما أنا رجل تاجر فدلني على السوق وتكون قد كفيت أخاك. Dari tidak memiliki apa-apa, kekayaan Abdurrahman bin Auf mulai bertambah. Namun begitu tak membuat dirinya kian congkak dan tinggi hati. Bahkan ia dilanda kegelisahan atas anugerah kekayaan yang dimilikinya. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu satu saat datang kepada ibunda Ummu Salamah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin.
istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mengeluh lagi. Apa keluhannya? Dia tidak mengeluh karena miskin. Dia tidak mengeluh karena khawatir hartanya habis, bangkrut. Tidak sama sekali. Justru yang dia khawatirkan, kenapa saya sangat kaya? Terus, hari ini di mana ada orang seperti itu? Tunjukkan, subhanallah. Ada orang kaya raya, dia khawatir dengan kekayaannya. Dia katakan, ya ummah, wahai bunda, wahai ibu, saya ini sangat kaya, saya khawatir kekayaan ini menghancurkan saya. Maka bagaimana ini? Maka kemudian Ummu Salamah radhiyallahu anha mengatakan, ya bunayya anfik, nak, infakkan hartamu. Karena itu yang akan menyelamatkan kamu. Maka tadi dia infakkan harta itu sedemikian luar biasa. Ini pelajaran mahal bagi kita. Andai harta itu dipegang oleh orang sebaik Abdurrahman bin Auf, andai perekonomian itu dikendalikan oleh orang beriman seperti Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf terus mendermakan hartanya. Apalagi semakin hari hartanya semakin berlimpah. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan jihad, Abdurrahman bin Auf langsung memenuhi panggilan. Ia bahkan tak segan mengeluarkan hartanya dalam jumlah besar untuk kepentingan jihad di jalan Allah. Ribuan kuda dan unta ia serahkan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai kelengkapan jihad. Hingga usianya memasuki paruh baya, Abdurrahman bin Auf terus mengorbankan segalanya di jalan Allah, termasuk jiwa dan hartanya. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu menjadi pelajaran mahal bagi kita ketika kita diingatkan Allah Subhanahu wa taala. Ini peringatan buat kita, buat negeri ini, buat negeri muslim manapun. Dalam surat Al-Isra ayat yang ke-16, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira." Kalau kami, kata Allah, ingin menghancurkan sebuah negeri, maka kami perintahkan orang-orang yang hidup mewah itu untuk berbuat kebaikan. Tapi yang terjadi, mereka berbuat kefasikan. Mereka justru menjadi pelopor kefasikan. Maka Allah putuskan untuk Allah hukum negeri itu dan Allah hancurkan sehancur-hancurnya. Peringatan bahwa ternyata sumber besar kehancuran negeri bukan pada orang miskin, tapi justru pada keberadaan orang-orang yang hidup mewah dan menjadi penyebab sebuah kefasikan. Kemudian masyarakat ini diajari untuk berbuat fasik oleh orang-orang kaya itu. Maka andai harta itu dipegang oleh orang-orang seperti Abdurrahman bin Auf, maka Rasulullah SAW benar ketika Nabi mengatakan bahwa, kata beliau, ni'mal malus salih fil abdis salih, bahwa harta yang baik itu alangkah nikmatnya ketika harta itu ada pada hamba yang juga baik. Semua itu tiada lain hanya untuk mengabdi kepada agama dan kecintaannya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah mengapa ia tak kuasa menahan kepedihan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat di tahun 11 Hijriah. Rasulullah mat. Rasulullah mat. Di masa kekhalifahan Abu Bakar dan Umar bin Khattab, Abdurrahman bin Auf terus memainkan perannya.
Abdurrahman tak hanya menginfakkan hartanya di jalan jihad peperangan, namun turut membagikan harta kepada masyarakatnya. Hingga hampir dipastikan tidak ada satu orang pun yang tidak merasakan harta Abdurrahman bin Auf. Kalau hari ini ada orang sehebat itu, biasanya dia akan memanfaatkan itu untuk menjadi penguasa di tempat itu. Toh dia sudah beli semuanya, masyarakat sudah dia beli. Siapa yang tidak pernah memakan jasa dia? Dan orang-orang yang memakan jasa sulit untuk keluar dari jasa orang itu. Tapi tidak dengan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, karena ini dia lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kepentingan itu. Tidak ada dia memberi karena ingin mendapatkan lebih banyak. Wala tamnun tastakthir. Jangan kalian memberi dan ingin berharap kembali yang lebih banyak. Tidak, itu bukan orang yang ikhlas. Abdurrahman bin Auf semua merasakan harta, tapi tidak sama sekali dia memanfaatkan itu untuk menguasai kota Madinah. Bahkan sebagian masyarakat saat itu ingin bahwa khalifah mereka adalah Abdurrahman bin Auf. Tapi dia katakan, demi Allah, kalau ada pisau tertancap di leherku, kemudian tembus di sini, di leher berikutnya, itu lebih aku sukai daripada aku harus menerima jabatan ini. Meski seluruh masyarakat Madinah berhutang jasa karena kerap mendapat bantuannya, Abdurrahman bin Auf tak mau memanfaatkan keadaan ini untuk kepentingan jabatan. حمل كبير ألقاه أمير المؤمنين على كاهلي. قال لي أريد أن أعاد إليك، فقلت نشدك الله يا أمير المؤمنين، أتشير علي بذلك؟ قال اللهم لا. ادع عليا عثمان والزبير وسعدا، وانتظروا أخاكم طلحة 3 أيام، فإن جاء وإلا فاقضوا أمركم بينكم. Itulah mengapa Umar bin Khattab mempercayakan Abdurrahman bin Auf sebagai satu dari 6 orang yang ditunjuk sebagai khalifah pengganti dirinya. وكلكم تصلحون لهذا الأمر. اجتمعوا في بيت واحد وتشاوروا. وابني عبد الله بينكم للشورى فقط، ليس له من الأمر شيء. تشاوروا 3 أيام، ولا يأتي اليوم الرابع إلا وعليكم أمير. فإن انقسمتم 3 فحكموا عبد الله بن عمر، فإن لم ترضوا بحكمه فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف، فهو مسدد ورشيد، له من الله حافظ فاسمعوا. بسم الله الرحمن الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Berkat kearifan dan kelapangan hatinya, sahabat mulia Utsman bin Affan pun menjadi khalifah. يا عثمان، هل أنت مبايع على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفعل أبي بكر وعمر؟ اللهم نعم. اللهم اسمع واشهد، اللهم اسمع واشهد، اللهم اسمع واشهد، اللهم إني جعلت ما في رقبتي من ذلك في رقبة عثمان. أيها الناس، تعالوا فبايعوا أميركم عثمان بن عفان. Itu sebabnya Utsman bin Affan begitu menghormatinya. Tapi Abdurrahman bin Auf tetap memposisikan diri sebagai orang biasa.
meski Khalifah Utsman mengangkat dirinya sebagai penasihat Khalifah. Kemuliaan Abdurrahman bin Auf inilah yang membuat Khalifah Utsman sempat berwasiat akan menyerahkan kekhalifahan pada dirinya di akhir hidupnya. Disebutkan dalam sejarah bahwa suatu hari Utsman sang khalifah mimisan, keluar darah dari hidungnya. Kemudian ada seseorang yang nampaknya melihat, karena usia Utsman juga sudah tua, mengatakan bahwa, Utsman, tidakkah kamu menulis pesan wasiat siapa yang menjadi penggantimu nanti? Maka Utsman pun menulis wasiat. Orang ini nampaknya tahu bahwa yang ditulis namanya adalah Abdurrahman bin Auf yang saat itu masih hidup, radhiyallahu anhu ajmain. Orang itu segera pergi ke Abdurrahman bin Auf, kemudian mengatakan, ya Busyra, kabar gembira buat Anda wahai Abdurrahman bin Auf, bahwa pengganti setelah Utsman adalah Anda. Tapi lihat kalimat Abdurrahman bin Auf, kemudian Abdurrahman bin Auf berdoa, ya Allah, kalau benar bahwa yang tertulis sebagai pengganti Utsman kelak adalah saya, maka wafatkan saya sebelum Utsman meninggal. Dan sejarah menyebutkan hanya berjarak beberapa bulan setelah kalimat itu, maka meninggallah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, meninggal bahkan beberapa tahun sebelum Utsman meninggal. Ya Habibi ya Rasulullah ya Syekh Nazim Sultan Allah ya Syekh Hisham Waliullah. Benar saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan apa yang menjadi keinginan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf akhirnya wafat pada tahun 31 Hijriah, 5 tahun menjelang berakhirnya kekhalifahan Utsman. Abdurrahman bin Auf yang sepanjang hidupnya mendermakan hartanya di jalan Allah, ternyata masih menyisakan harta berlimpah. Inilah keberkahan harta tak ternilai. Rahimahullah, Abdurrahman bin Auf.